Hai guys, kembali lagi di English Corner belajar bahasa Inggris mudah. Ketemu dengan saya lagi. Kali ini kita akan membahas topik yang baru, yaitu present perfect. Present perfect adalah salah satu tenses yang juga punya banyak fungsi, sekitar 6 fungsi ya. Dan seperti biasanya saya akan membahas fungsinya terlebih dahulu sebelum masuk ke rumus. Jadi fungsi yang pertama adalah untuk menceritakan segala sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Oke, fungsi yang kedua untuk duration atau durasi. Dalam fungsi yang ini ada since dan ada for. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian fungsi yang ketiga adalah repetition atau pengulangan. Fungsi yang berikutnya adalah untuk achievement atau pencapaian. Pencapaian dalam hal ini bukan hanya berhubungan dengan prestasi, tetapi juga pencapaian apa saja, misalnya pencapaian kerja, pencapaian belajar, satu pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah untuk experience. Nah, dalam fungsi experience ini sering sekali dikontra dengan past tense atau past simple, jadi digunakan bersama-sama juga sering ya. Nanti kita juga akan bahas lebih dalam. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah checking. Dalam checking khususnya baru Anda bisa menggunakan already dan yet. Already ada di kalimat positif atau statement dan yet ada di kalimat negatif dan kalimat tanya. Rumusnya dalam present perfect adalah subject, kemudian have, has, kemudian kata kerja ketiga. Itu rumus umumnya. Jadi subjek ada I, you, we, they, he, she, dan it. Lalu diikuti have atau has, ya tergantung dari subjeknya. Jadi saya ingatkan sekali lagi kalau have itu untuk subjek you, we, they. Dan has untuk he, she, dan it. Lalu diikuti kata kerja ketiga. Jadi di sini tentu saja Anda harus membekali diri dengan verb 3 ya, kata kerja ketiga yang bisa dicari di Google dengan mudah. Kalau Anda mau cari, keywordnya adalah list of irregular verb ya. Kita tulis di sini list of irregular verb. Sekarang kita coba ya gimana membuatnya berdasarkan fungsi yang sudah saya sebutkan di sebelumnya tadi. Jadi fungsi yang pertama tadi adalah untuk menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan masih berlanjut sampai saat ini. Misalnya, pada saat saya bilang I lost my key dengan I have lost my key, itu ada perbedaan mendasar. Yang pertama, saya menggunakan kalimat past tense, I lost my key. Kemudian kalimat yang kedua, I have lost my key. Nah, kalimat yang kedua saya menggunakan present perfect. Kita akan bahas apa sih perbedaannya. Kalau saya mengucapkan kalimat I lost my key, itu berarti saya kehilangan kunci, entah seminggu yang lalu, entah 2 hari lalu, entah tadi pagi, dan sudah ketemu kuncinya. Pada saat saya bilang I lost my key, berarti kuncinya sudah ketemu. Tapi kalau saya bilang I have lost my key, berarti sampai detik saya bilang itu kuncinya masih hilang, belum ketemu. Nah, itu bedanya ya. Sehingga memenuhi fungsi yang pertama, sesuatu yang terjadi di masa lalu dan masih berlanjut sampai saat ini. Fungsi yang kedua adalah duration. As I said earlier, di duration ini ada since dan ada for ya. Kalau since itu dalam bahasa Indonesia artinya sejak. Jadi biasanya dimulai dengan starting point-nya sesuatu itu terjadi. Misalnya sejak bulan Agustus, sejak tahun 2004, sejak 2 jam yang lalu. Jadi since itu diikuti ada starting point-nya, satu aktivitas atau satu kejadian itu terjadi. Kemudian ada for, selama. Nah, for ini berarti karena artinya selama, maka selalu diikuti oleh duration, lamanya satu aktivitas itu terjadi. Misalnya dalam kalimat I have lived in Jakarta for 8 years. I have lived, pakai kata kerja ketiga, lived, in Jakarta for 8 years. Maknanya, ya saya sudah tinggal di Jakarta selama 8 tahun.
Atau Anda bisa bilang, I have worked for Danone since 2010. Jadi Anda sudah bekerja di Danone dari 2010. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah repetition atau pengulangan. Jadi untuk mengekspresikan sesuatu yang Anda lakukan lebih dari satu kali, Anda menggunakan tenses ini ya, present perfect. For example, I have watched Harry Potter thrice. I have watched Harry Potter thrice. Thrice itu 3 kali. Jadi kalau 1 kali once, 2 kali itu twice, 3 kali itu thrice. Fungsi yang berikutnya adalah achievement. Achievement itu adalah pencapaian. SAC tidak hanya berhubungan dengan prestasi Anda ya, tapi juga berhubungan dengan pekerjaan, kegiatan, ataupun apapun yang Anda lakukan, pencapaiannya sampai di mana. Misalnya dalam kalimat, I have typed 200 pages. I have typed 200 pages. Itu pencapaian saya sudah ngetik sebanyak 200 halaman. Or you can say, I have won a gold medal for swimming competition, misalnya, jika itu berhubungan dengan prestasi. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah experience. So in experience biasanya tidak hanya ada di interview ya, job interview. Mostly ada di sana, mostly digunakan untuk job interview, tetapi juga banyak digunakan di daily speaking. Misalnya mau nanya, kamu pernah ke Bali? Oh iya, aku pernah ke Bali. Jadi dalam konteks ini, waktu kapannya tidak penting. Hanya ingin mengungkapkan experience bahwa, oh iya, aku pernah ke Bali. So you can say, have you been to Bali? Dalam kalimat tanya, jawabannya, yes, I've been to Bali. Tidak penting kapan. Karena kalau kapan, maka Anda harus menggunakan past tense. Karena ini udah lewat kan, experience yang udah lewat. So experience, remember, Anda batasannya adalah hanya untuk mengekspresikan pengalaman Anda. Misalnya kalau dalam job interview, interviewernya atau yang menginterview Anda akan bertanya, apakah Anda pernah bekerja sebagai bartender misalnya? Have you ever worked as a bartender? Kemudian Anda bisa menjawab, yes I have. Atau no I haven't. Dan fungsi yang terakhir adalah checking. Di dalam fungsi ini baru Anda bisa menggunakan already dan yet. Jadi tidak sembarangan ya menggunakan already dan yet, karena di luar sana banyak sekali kesalahan yang sering saya dengar. Misalnya Anda menggunakan already tanpa memperhatikan tenses dan fungsinya. Jadi kali ini kita akan belajar gimana sih menggunakan already dan yet dengan benar ya. Sekali lagi checking. Checking itu biasanya muncul dalam konteks tanya jawab ya, karena satu ngecek, satu menjawab gitu. Jadi misalnya kamu udah ngerjain PR-nya, kamu udah submit project-nya, kamu udah ketemu dengan Pak X misalnya. Nah, itu adalah checking. So in my context, I'd like to say, have you done your project yet? Have you done? Have, lalu subject, lalu kata kerja ketiga. Have you done your project yet? Ada yet karena yet ada di kalimat negatif dan kalimat tanya. Apakah kamu sudah mengerjakan projectmu? And then jawabannya kalau Anda sudah, you simply say, yes, I have already done it. Yes, I have already done it. Jadi already diletakkan sesudah have dan kata kerja ketiga di antara itu. I have already done it. Kalau belum, no, I haven't done it yet. Yet selalu di belakang. No, I haven't adalah have not. I haven't done it yet. Nah, itulah penggunaan present perfect dengan benar. Jadi mulailah kita belajar menggunakan tenses dengan aturan yang benar. So, kalau Anda sudah mengetahui berbagai macam tenses dan fungsinya, maka tugas Anda adalah memperbanyak vocabulary. Karena tentu saja tanpa vocabulary Anda tidak bisa berbicara bahasa Inggris ya. So, one more question. Ada juga yang nanya, mana duluan sih, belajar vocab dulu atau belajar tenses dulu? Well, it depends on your level sebenarnya. Kalau Anda novice, Anda basic learners, Anda tentu saja harus mulai dengan memperbanyak vocabulary dulu.
Nah, vocabulary ini Anda rangkai saja setaunya ya. Misalnya aku mau bekerja. I want work. Misalnya I want work, padahal harusnya I want to work gitu ya. Dengan Anda bilang I want work, orang itu sudah memahami apa sih yang ingin Anda sampaikan, meskipun salah, secara grammatical salah ya. Tapi yang penting kalau Anda masih pemula, tentunya vocab yang harus banyak. Banyakin vocab supaya Anda bisa merangkai kalimat dulu. Baru setelah Anda mengenali banyak vocabulary, mengenali bahasanya, Anda akan belajar strukturnya bagaimana berdasarkan tenses dan grammarnya. Oke? Happy learning. Thank you so much for listening. Bye.